Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Fatih Tani. Pada kesempatan ini saya akan mereview cara menanam jamu kristal langsung dari fresh cangkok. Nah, ini fresh cangkoknya. Ini fresh cangkok yang kita pesan dari Bogor, baru datang beberapa hari yang lalu. Rencana kita langsung tanam di lahan karena pada bulan Januari, awal Januari ini di sini masih musim hujan. Jadi kita memberanikan diri untuk menanam fresh cangkok ini langsung ke lahan pertanian. Tidak kita polybag dulu, langsung kita tanam ke lahan. Nah, ini bisa dilihat fresh cangkoknya, akarnya juga udah mulai banyak. Akarnya lumayan. Ini bisa lihat yang lainnya. Nah, akarnya udah, kalau menurut saya udah lumayan. Semoga saja nanti ditanam beberapa hari setelah tanam datang hujan, dan semoga persentase tumbuhnya tinggi. Nah, ini ada yang udah kita tanam. Kalau ini dari polybag fresh cangkok, kita polybagin dahulu sekitar 2 minggu baru ke lahan. Ini sudah ditanam ke lahan lebih kurang sekitar 20 hari. Bisa lihat yang lainnya. Nah, kalau di polybagin persentase tumbuhnya sangat tinggi. Ini hidup juga dia karena dia di polybagin dahulu. Di polybag kita bisa kontrol, bisa siram. Nah, ini yang bakal kita tanam ini. Kenapa kita enggak polybagin? Karena kita ngejar musim hujannya, karena sebentar lagi musim hujan akan habis di bulan Februari. Bulan Maret musim hujan udah jarang karena sekarang Januari. Nah, ini terlihat lebih menonjol pertumbuhannya. Kita lihat lagi. Ini fresh cangkok jamu kristal, bibit dari Bogor, kita angkut ke Sumatera, kita tanam di sini. Semoga hasilnya nanti memuaskan. Kalau hasilnya memuaskan dan pasar juga, reaksi pasarnya bagus, nanti kita akan tanam di lahan yang lebih luas. Kalau lahan ini populasi sekitar 150 batang. Oke, kita lihat lagi yang udah ditanam. Ini umur 20 hari setelah tanam dan 2 minggu di polybag. Fresh cangkoknya 2 minggu di polybag baru kita pindahin ke lahan. Seperti itu. Nah, bisa dilihat ini agak kering kelihatannya. Ini daunnya agak kering karena agak layu, karena udah beberapa hari nggak turun hujan. Kalau di sini cuaca panas. Nah, ini fresh cangkok. Nah, akarnya udah lumayan. Ini nanti kita tanam langsung ke lahan. Ini lubang tanamnya udah disediakan. Nah, kita tanam seperti itu. Nah, kita sediakan media yang
permukaan tanah yang paling atas kita gemurin, kita cari yang basah. Oke, kita buka dulu ini plastik cangkoknya, kita buka pelan-pelan, hati-hati supaya akarnya tidak patah dan medianya tidak pecah gitu. Nah, ini udah kita buka, bisa dilihat akarnya sangat segar, makanya dibilang fresh cangkok. Nah, ini tanah yang basah, kita timbun lubangnya karena terlalu dalam. Timbun lagi, terus kita padatin, baru kita masukin fresh cangkoknya. Nah, seperti itu. Nanti kita bikin gundukan di atas di atas timbunannya agak tinggi di gundukan. Nah, kita timbun rata. Nah, kita padatin dengan hati-hati supaya media cangkok tadi tidak pecah dan akar tidak putus. Nah, kenapa perlakuannya kita hati-hati? Karena ini menanam fresh cangkok langsung ke lahan ini merupakan aksi nekat. Seharusnya di polybag dulu. Nah, kita beri perlakuan hati-hati supaya persentasi tumbuh nanti tinggi, bisa mencapai 90% aja udah bersyukur kita nanti. Nah, sudah selesai. Nah, kita cari ajir untuk menandai bahwa di bawah ajir itu ada tanaman yang baru kita tanam, yaitu jambu kristal. Kalau ada orang lewat bisa lebih hati-hati dan tidak mengganggu bibit yang baru ditanam, seperti itu. Nah, bisa dilihat. Nah, ini sudah selesai semua. Kita menanam jambu kristal lebih kurang 130 batang hari ini. Nah, ini di setiap ajir udah ada semua. Tuh, ajir. Setiap ajir itu udah ada ditanam semua. Udah selesai, dengan harapan nanti atau malam nanti atau besok beberapa hari ke depan datang hujan, sehingga persentasi tumbuh hidupnya bibit fresh cangkok ini tinggi, supaya tidak banyak melakukan sisipan kita nantinya, tidak banyak melakukan sulaman, seperti itu. Alhamdulillah, pada pagi ini turun hujan, teman-teman. Tepatnya di hari ketiga setelah kita menanam jambu kristal fresh cangkok kemarin. Nah, ini kita di posisi di rumah kebun sekitar 3 km dari rumah. Kemungkinan besar hujan juga di sana. Kita pagi ini tidak sempat ke kebun karena kita ada kedatangan jeruk atau kiriman jeruk dari petani jeruk Gerga. Nah, kita juga membantu pemasaran jeruk ataupun buah lain hasil dari petani kita. Ini jeruk Gerga atau dikenal dengan jeruk RGL. Jeruk ini di pasaran sekarang menjadi primadona.
baru menembus pasar. Jeruk RGL sudah menyingkirkan jeruk-jeruk lokal di pasaran lokal seperti itu. Jeruk ini selain ukurannya besar juga aromanya harum seperti Sunkist. Boleh dicoba kalau ada yang mau memesannya. Oke teman-teman, kita pada saat ini udah sampai di kebun jambu kristal. Nah, pada hari ini posisi kita di hari ke-15 setelah menanam pres cangkok. Nah, seperti itu. Kita lihat perkembangannya, apakah hidup atau mati atau gimana, kita lihat nanti ya. Nah, ini yang kita tanam dari polybag. Nah, yang kita tanam dari polybag tidak perlu kita review lagi karena kemarin udah tumbuh 100% hidup. Nah, seperti itu. Nah, ini kita sediakan untuk penyulamnya masih dalam bentuk pres cangkok. Penyulam untuk kalau ada yang pres cangkok yang kita tanam 15 hari yang lalu itu ada yang mati seperti itu. Nah, rencana kita juga akan memupuk. Ini kita pakai pupuk ZA sama pupuk 15 ya. Seperti itu. Kenapa kita udah memberanikan memupuk? Karena ini posisinya udah 15 hari setelah tanam. Jadi akar udah mulai kuat. Kalau yang ini udah lama, ini udah posisinya udah hampir 30 hari setelah tanam. 35 hari setelah tanam yang duluan. Oke, kita lihat. Waduh, ini ada ini hama babi juga banyak di sini ternyata. Ini udah dicongkel. Semoga tidak banyak ya. Udah dicongkel babi nih. Babi lagi nyari cacing di bawah tanaman kita karena tanahnya gembur. Di bawah itu kan udah kita gali. Nah, ini penanaman yang lama. Ini juga penanaman yang lama. Kita masuk ke, nah ini barisan penanaman pres cangkoknya. Kita lihat. Nah, di posisi pertama ini kayaknya mati kawan-kawan. Kita cabut. Nah, iya betul. Ini mati. Inilah risiko kalau menanam. Oh, ini kayaknya masih hidup ya. Tapi kita ganti aja lah. Ini udah kering. Batang bawahnya masih ada yang basah, tapi kita ganti aja. Kita sulam aja nanti. Kita lihat yang lain. Alhamdulillah barisan keduanya hidup. Ini kemarin yang dari pres cangkok bisa dilihat. Nah, hidup kan. Nah, alhamdulillah. Yang lainnya, nah, yang ketiganya juga hidup, alhamdulillah. Ini karena di hari ketiga setelah kita menanam itu turun hujan, dan posisi kita nanam awalnya juga sudah tanahnya masih lembab, masih basah seperti itu. Oke, kita lihat. Nah, ini mati, perlu disulam nanti kawan-kawan. Oh, masih hidup ternyata. Kalau kita bisa bersabar, ini akarnya masih hidup. Cuma yang kering ranting atasnya. Coba nanti kita lebih sabar ya. Nggak apa-apa, ini akarnya masih hidup. Nah,
Bisa dilihat akarnya masih hidup, masih nah akarnya masih hidup. Coba kita lebih bersabar lagi, nanti kita bikin lagi ya, kita tanam, kita sulam. Kita lihat yang lain dulu. Oke, ini juga hidup, ini hidup, ini alhamdulillah. Kita lihat yang lain. Nah, ini yang batangnya besar ini, ini jambu kristal merah. Ada sekitar beberapa batang itu kita campur jambu kristal merah, alhamdulillah hidup. Berarti kalau pres cangkoknya besar, kayunya besar, itu kemungkinan hidupnya lebih kuat kayaknya. Nih, yang besar-besar hidup semuanya. Nih, besar sejempol lebih. Oke, yang ini juga hidup. Ini hidup. Oke, kita lihat yang ini. Hidup. Lanjut. Hidup. Hidup. Nah, juga hidup. Coba ini juga hidup. Ini hidup. Hidup ya jambunya. Nah, ini juga hidup. Jadi ini mungkin di kamera nggak kelihatan, ini hidup. Itu juga hidup. Ini kalau saya simpulkan, ini sekitar 95% hidup. Penanaman fresh cangkok langsung ke lahan, fresh cangkok jambu kristal. Tapi dengan catatan dia harus dibantu penyiraman dengan hujan atau dengan manual, siram sendiri gitu, pakai gayung. Nah, jadi langsung ke lahan untuk jambu kristal saya rasa recommended. Kenapa? Kalau kita polybagging, kita juga butuh waktu, butuh tenaga, butuh modal. Kalau kita langsung, kita bisa menghemat waktu, modal di saat polybag. Seperti itu. Oke, sekian kawan-kawan, supaya bisa menjadi inspirasi kawan-kawan petani lainnya yang ingin memulai dan bertani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.